Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham BNI ya teman-teman. Hari ini hari Senin tanggal 6 November ya. Nah, teman-teman perlu ketahui ya bahwa dalam berinvestasi saham itu memang ada resiko ya teman-teman. Nah, salah satu resikonya adalah naik turunnya suatu saham ya. Sehingga ketika kita memilih suatu saham, maka kita harus benar-benar mempertimbangkan risiko dan potensi benefitnya. Jangan sampai kita hanya mempertimbangkan keuntungannya saja, tetapi lupa dengan risikonya. Misalnya kita membeli sebuah saham gorengan misalnya. Kita kan hanya terbuai oleh potensi profitnya. Oh, ini saham ini bakalan naik 2 kali lipat atau 3 kali lipat dalam setahun ya. Ternyata sahamnya malah turun, malah nyungsep di 50 perak gitu kan. Nah, ini kan berarti pertimbangan yang tidak matang. Nah, daripada teman-teman membeli saham yang gorengan yang enggak jelas itu, teman-teman mending fokus ada di saham-saham blue chip ya, saham-saham yang fundamentalnya bagus dan kinerjanya juga bagus ya. Dan harga sahamnya juga menarik. Nah, salah satu contohnya saham blue chip ini yang menarik adalah BNI ini teman-teman. Kalau teman-teman beli saham BNI ini di bulan Juli tahun 2021 ya, di harga 2.200-an mungkin ini ya. Maka di bulan Juli 2022 itu sudah imbalnya sudah 100% teman-teman. Jadi ternyata saham blue chip bisa menghasilkan 100% ya cuan ya. Ini ya, coba kita lihat bulan Juli 2021. Ini harganya 2.200. Kemudian di bulan apa ini 4.700 nih, 4.798 ini sempat menyentuh sana, dibagi 2.200. Ini udah cuan 100% lebih ya. Apalagi kalau jualnya pas harga 5.325 ini ya. 5.325 dibagi 2.200. Ini udah 140% cuannya ya. Tapi kalau kenaikannya 2,4 kali lipat ya. Jadi ternyata membeli saham blue chip itu juga menarik ya teman-teman, asal kita masuknya pada saat yang tepat ya. Ya memang sahamnya naik turun gitu ya. Sehingga ketika suatu saham yang kita miliki itu sedang turun, ya kita bisa membeli lagi ya, di istilahnya average down di harga bawah ya. Jadi kalau kita lihat di grafik 3 tahunan ini, saham BNI ini kan sempat naik di akhir Desember 2020 ya. Akhir Desember 2020 naik terus. Kemudian di awal 2021 sampai dengan bulan Juli. Jadi ini koreksinya cukup lama ya dan dalam. Ini turun ya dari 3.200 sampai 2.200. Turun 1.000 poin dalam waktu 6 bulan. Nah, kalau kita tidak memanfaatkan saat turun seperti ini ya, kita kehilangan potensi cuan ya di berikutnya ya. Nah, tapi setelah Juli 2021 kemudian dia naik ya. Jadi setelah Juli 2021 ini naik terus sampai 3.700, kemudian sempat turun di akhir 2021. Di 2022 langsung tancap gas naik ke 4.798. Nah, kemudian koreksi lagi ini sampai bulan Juli. Ini setiap bulan Juli koreksi nih teman-teman ya, saham-saham perbankan ya. Koreksi mentok di 3.700-an, kemudian mantul lagi naik sampai
4.700 di Januari 2023. Kemudian awal Januari turun, nah sekarang sudah naik lagi. Nah ini saham BNI ini memang menarik ya teman-teman. Walaupun kalau kita hold 5 tahun ini kenaikannya nggak begitu dalam ya, nggak begitu tinggi ya, karena sempat koreksi dalam di tahun 2020 di 1580. Nah ini ya, investasi saham itu memang momentum ya, memanfaatkan momentum ya. Nah, kita punya duit saat harga koreksi dalam ini harusnya kita beli nih ya. Ini berarti sudah cuan berapa kali nih coba. Sekarang di 4890 dibagi 1580. Sudah 3 kali lipatnya ya teman-teman. Jadi saat koreksi dalam kita masuk ya. Ya memang kita nggak tahu ya kapan koreksi yang paling dalam, tapi kan kita sudah lihat ya tanda-tandanya, misalnya tanda-tanda kayak kemarin kan krisis karena COVID itu kan, tiba-tiba hampir semua saham turun. Jadi kita tinggal memantau ya kapan saatnya dia mulai ada pantulan, ada perlawanan. Nah di situ kita masuk, atau kita masuk secara bertahap. Jadi setelah koreksi, mungkin ini kan koreksinya dari berapa ini, 4.000 ya misalnya, 4.000, mungkin koreksi di 2828. Ini koreksi sudah 1170 ya. Ini sudah koreksi 29% ya di 2800 ini. Ya kita pertimbangkan masuk. Kemudian ternyata masih koreksi lagi gitu. Ya sudah, kita tunggu lagi di bawah. Tapi memang yang paling bagus adalah ketika saat kita tunggu di bawah ya. Jadi kalau kita tunggu di bawah ada pantulan, sudah mulai volumenya cukup besar, nah itu kita masuk. Secara fundamental saham-saham perbankan itu juga sangat bagus teman-teman. Jadi pertumbuhan labanya juga ada, IPS-nya naik terus ini ya. Ini di IPS di tahun 2023 ini udah 563. Jadi kemungkinan ini kalau Q4-nya juga naik, ini juga berarti tambah gede. Dividennya ini lumayan. BNI ini termasuk lumayan nih, hampir sama dengan BRI ya, 4% ya. Ada BMRI itu kalau nggak salah 5%. Bank Mandiri berapa coba? BMRI 4,5, BRI 5,6 ya. Ini paling gede Bank BRI ya. Secara ini ya Pak, dividennya. Nah, ini kira-kira potensinya bagaimana untuk BNI ini ya. Kita lihat support kuatnya di 4730. Ya, ini kalau di 4730 atau 4750 ini menarik ya, walaupun sekarang pun masih cukup menarik ya, karena sudah koreksi cukup dalam ya, dari 5325. Ini udah koreksi berapa ini, 5325 dikurangi 4890, sudah koreksi 8% ya. Ini 6 bulan trennya naik, 1 tahun juga masih naik, 3 tahun naik, 5 tahun naik walaupun kecil ya. Nah secara teknikal coba kita lihat ya. Agak lambat. Nah kenapa kita perlu
koreksi juga saham-saham perbankan ya teman-teman, karena memang saham perbankan itu adalah salah satu saham yang tahan terhadap krisis ya. Walaupun saat krisis terkoreksi, maka dalam waktu 1 tahun harga sahamnya sudah naik lebih tinggi ya dibandingkan dengan saat krisis. Jadi teman-teman bisa koreksi saham perbankan ya, salah satunya adalah BNI ini ya, bisa tinggal pilih ya, BCA, BNI, BRI atau Mandiri ya. Nah ini secara chart kita lihat coba. Oh ini osilatornya udah bagus nih ya, ada pantulan naik. Ini juga target di 5000 minimal sampai 5300. Bollingernya sudah bagus. Stokastiknya sudah mulai titik jenuh ya. Tapi masih ada potensi untuk naik. Coba kita lihat daily-nya coba. Oh iya, memang ini sudah beberapa kali naik. Kalau teman-teman mau nunggu koreksi, mungkin di sekitar 4790 atau 4800. Tapi kalau mau spekulasi buy juga bisa ini ya, 4800 ini karena sudah tembus MA5 ya. Jadi targetnya di MA20. Oh, MA20 di 5000 ya. Nah ini stokastik RSI buy, MACD sell, walaupun sell ini udah mantul nih ya MACD-nya. William juga buy. Jadi ini bagus nih teman-teman BNI ini. Walaupun ini masih negatifnya ini ya, foreign masih jualan ya. Tapi nggak apa-apa, mulai cicil beli ini untuk ini. Rekomendasi berapa nih? 5.600 nih ya, jangka menengah atau jangka panjang ya. Nah ini kalau kita lihat resistannya di sekitar 5.000-an ini ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk review saham BNI ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan money management yang ketat ya, karena investasi saham sangat berisiko. Jangan gunakan margin, jangan gunakan hutang yang bunganya tinggi. Lebih baik pakai uang dingin. Dan lihat ya teman-teman, ketika investasi saham teman-teman tahan 3 tahun atau 5 tahun, maka nilai aset teman-teman akan bertambah ya. Khususnya untuk saham-saham yang bagus ya, blue chip ya, seperti saham-saham perbankan, salah satunya BNI ini. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.